Aku menahan napas. Tanganku gemetar hebat hingga harus mencengkeram erat gagang pintu agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihat pemandangan yang membuat darah di seluruh tubuhku seakan berhenti mengalir. Di sana, di depan meja rias kesayanganku, berdiri laki-laki yang sudah 5 tahun ini tidur di sampingku. Mas Rian. Tapi, sosok itu tidak terlihat seperti suamiku yang biasanya lembut. Di bawah temaram lampu kamar yang sengaja ia redupkan, wajahnya terlihat dingin, kaku, dan menakutkan. Dia mengenakan sarung tangan karet tipis. Di tangan kanannya, ada sebuah jarum suntik kecil yang berisi cairan berwarna kuning pekat. Baunya samar-samar tercium sampai ke hidungku. Bau yang menyengat dan tajam, seperti bau bahan kimia pembersih lantai yang sangat kuat. Itu adalah air keras. Aku tahu itu. Dengan sangat hati-hati, Mas Rian membuka tutup Hukem Dengda Bandem Night Renewal milikku. Itu adalah krim mahal. Harganya hampir 5 juta rupiah, yang baru saja kubeli kemarin dari uang hasil kerja kerasku sendiri. Dia menusukkan jarum itu ke dalam krim putih yang lembut itu, lalu perlahan-lahan menekan pendorong suntikan. Cairan kuning itu menyusup masuk, bercampur dengan krim mahal itu. Mas Rian kemudian mengambil spatula kecil, mengaduknya perlahan agar warnanya kembali rata, seolah-olah tidak ada racun mematikan yang baru saja ia tanam di sana. Rasakan ini, Nanda, gumamnya pelan, sangat pelan, tapi di telingaku yang sedang menajam karena ketakutan, suara itu terdengar seperti petir. Kalau wajahmu hancur, aku punya alasan untuk menceraikanmu tanpa terlihat jahat. Siapa yang mau punya istri monster? Dia tersenyum. Senyum yang membuat perutku mual. Setelah selesai, dia merapikan kembali tutup toples itu, meletakkannya persis di posisi semula, melepas sarung tangannya, dan memasukkannya ke saku celana. Dia terlihat puas. Sangat puas. Aku mundur perlahan. Air mata panas mulai membanjiri pipiku tanpa bisa kutankan. Kakiku lemas. Rasanya seperti tulang-tulangku ditarik paksa. Aku ingin berteriak, ingin mendobrak pintu itu dan menampar wajahnya. Ingin bertanya di mana hati nuraninya. Tapi, akal sehatku menahanku. Jika aku masuk sekarang, dia pasti akan menyangkal. Dia akan membuang bukti itu, dan aku akan dianggap gila. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin akan menyakitiku secara fisik saat itu juga. Aku berlari kecil menuju kamar mandi tamu di lantai bawah, mengunci pintu, dan merosot duduk di lantai yang dingin. Aku membekap mulutku sendiri agar suara tangisku tidak pecah keluar. Namaku Nanda. Usiaku 32 tahun. Orang-orang di kota ini mengenalku sebagai pemilik Nanda Beauty Spa, seorang wanita karier yang sukses, mandiri, dan selalu terlihat rapi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum ramahku saat melayani pelanggan, aku menyimpan bangkai busuk di dalam rumah tanggaku sendiri. Aku menikahi Rian 5 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pria yang manis, penuh perhatian, dan tutur katanya halus khas orang Jawa yang santun. Dia bekerja sebagai staf administrasi biasa. Gajinya tidak seberapa, jauh di bawah penghasilanku. Tapi aku tidak peduli. Aku pikir, cinta tidak memandang materi. Ayahku sempat melarang. Beliau bilang mata Rian tidak jujur. Tapi aku yang sedang dimabuk asmara menulikan telinga. Dan sekarang, karma itu datang menghantamku. Sejak kami menikah, Rian berhenti bekerja. Alasannya, dia ingin fokus membantu mengelola bisnisku. Tapi kenyataannya, dia hanya menjadi raja kecil di rumah. Bangun siang, main game, nongkrong dengan teman-temannya, dan menghambur-hamburkan uangku. Bukan hanya Rian, tapi keluarganya juga. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan adik iparku, Sari. Mereka adalah paket lengkap penderitaan dalam hidupku. Setelah menenangkan diri dan membasuh wajah sembabku dengan air dingin, aku keluar dari kamar mandi. Aku harus bersandiwara. Jika Rian bisa bersandiwara sebagai suami yang baik sambil menaruh racun di wajahku,
maka aku juga bisa bersandiwara sebagai istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Saat aku melangkah ke ruang makan, Ibu Ratna dan Sari sudah duduk di sana. Mereka sedang menikmati martabak manis yang sepertinya baru dibeli Rian, tentu saja pakai uangku. Nanda, baru pulang? Kok mukanya pucat begitu? Tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Mulutnya sibuk mengunyah. Dia tidak bertanya karena peduli. Dia bertanya hanya basa-basi. Iya, Bu. Agak pusing sedikit di tempat spa tadi, ramai sekali. Jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tetap stabil. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Bagus dong kalau ramai, sahut Sari, adik iparku. Usianya 25 tahun, tapi kelakuannya seperti remaja puber yang manja. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang selalu membuatku risih. Berarti uang masuk banyak, kan? Mbak Nanda, lusa aku ada acara reuni SMA. Teman-temanku pada mau bawa tas branded. Tas Gucci Mbak yang warna merah itu nganggur kan? Aku pinjam ya. Lihatlah. Belum sampai 5 menit aku duduk, dia sudah mau menjarah barangku lagi. Sari punya kebiasaan buruk. Dia suka meminjam barang-barangku tanpa izin, dan seringkali barang itu kembali dalam keadaan rusak, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Bulan lalu, dia meminjam sepatu hak tinggiku dan mematahkannya. Dia hanya bilang maaf, Mbak, kesandung, tanpa ada niat mengganti. Tas merah itu mau Mbak pakai lusa. Sar, tolakku halus. Sebenarnya aku tidak mau memakainya. Aku hanya muak barang-barangku disentuh oleh tangan-tangan serakah mereka. Wajah Sari langsung berubah masam. Dia membanting potongan martabak ke piring. Pelit banget sih jadi kakak ipar. Cuma tas doang. Lagian bahkan bisa beli lagi 10 biji kalau mau. Sama adik sendiri kok perhitungan. Ibu Ratna langsung menyambar, membela putri kesayangannya. Nanda, kamu itu jangan begitu sama Sari. Dia kan adikmu juga. Harta itu cuma titipan Tuhan. Jangan dikangkangi sendiri. Kalau mati nggak dibawa kubur. Kasih sajalah pinjam. Biar Sari nggak malu sama teman-temannya. Kamu mau adik iparmu dihina orang karena kelihatan miskin? Kata-kata itu. Selalu kata-kata itu yang keluar. Manipulasi agama dan moral untuk menutupi keserakahan mereka. Dulu, aku akan luluh dan memberikan apa saja demi kedamaian rumah tangga. Demi dianggap menantu yang berbakti. Tapi malam ini, setelah apa yang kulihat di kamar tadi, kata-kata Ibu Ratna terdengar seperti gonggongan anjing liar di telingaku. Aku menatap mereka berdua. Ibu mertua yang gemar pamer perhiasan hasil keringatku di acara pengajian, dan adik ipar yang malas bekerja tapi selera hidupnya setinggi langit. Dan di atas, ada suami yang sedang merencanakan kehancuran wajahku. Bukan pelit, Bu, kataku sambil tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Tapi tas itu kulit asli, perawatannya susah. Kalau kena noda sedikit harganya jatuh. Sari kan orangnya agak teledor. Oh, jadi kamu ngatain anak saya teledor? Sombong sekali kamu mentang-mentang punya duit. Ibu Ratna mulai meninggikan suaranya. Tepat saat itu, Rian turun dari tangga. Wajahnya segar, rambutnya agak basah sehabis cuci muka. Dia tersenyum lebar melihat kami berkumpul, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia. Padahal di saku celananya, mungkin masih ada sarung tangan bekas racun tadi. Ada apa ini kok ribut-ribut? Sayang, kamu sudah pulang? Rian menghampiriku, hendak mencium keningku. Biasanya, aku akan menyambutnya dengan hangat. Tapi kali ini, saat bibirnya mendekat, aku mencium bau samar yang sama. Bau kematian, bau pengkhianatan. Aku refleks memiringkan kepala sedikit, sehingga ciumannya mendarat di rambutku. Mas, bilangin tuh istrimu. Masa Sari mau pinjam tas saja nggak dikasih? Katanya takut rusak. Memangnya Sari ini tukang rongsok apa? Adu Ibu Ratna dengan nada berapi-api. Rian menatapku, lalu menatap ibunya, lalu memasang wajah penengah yang bijaksana peran favoritnya.
Sayang, sudahlah. Kasih saja pinjam. Sari kan adik kita satu-satunya. Kalau dia senang, kita juga dapat pahala. Nanti kalau rusak, biar Mas yang ganti. Ganti? Pakai apa? Pakai uangku juga? Aku ingin tertawa keras di depan mukanya. Ya sudah, kataku akhirnya. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar. Aku tidak boleh ribut soal tas kecil dan merusak rencana besarku. Ambil saja di lemari kaca. Tapi hati-hati ya. Sari langsung bersorak girang. Nah gitu dong. Makasih Mas Rian sayang. Mas memang kakak terbaik. Dia memeluk Rian. Dan Rian tersenyum bangga. Lihatlah. Dia menjadi pahlawan dengan mengorbankan barangku. Malam itu, suasana makan malam terasa sangat mencekam bagiku, meski bagi mereka terlihat normal. Rian dengan lahap memakan sayur asem buatanku. Sesekali dia mengambilkan lauk ke piringku. Makan yang banyak. Sayang. Kamu kurusan loh. Kamu harus jaga kesehatan. Kan mau cari uang buat kita. Ucap Rian sambil tersenyum. Aku menatap nasi di piringku. Rasanya seperti menelan kerikil. Pikiranku melayang kembali ke kejadian di kamar tidur. Kenapa Rian melakukan ini? Apa salahku? Aku memberinya rumah, mobil, martabat. Aku tidak pernah menuntut dia bekerja keras. Aku hanya minta kesetiaan. Tiba-tiba, ingatanku berputar pada kejadian seminggu lalu. Saat itu, aku tidak sengaja melihat notifikasi chat di ponsel Rian yang tergeletak di meja. Nama kontaknya Pak Budi Bengkel, tapi isi chatnya, sayang, kapan kamu ceraikan si tua itu? Aku udah nggak sabar kita hidup bareng. Saat itu aku gemetar, tapi aku berusaha berpikir positif. Mungkin salah kirim, atau mungkin Rian cuma iseng. Tapi sekarang semuanya jelas. Si tua itu adalah aku. Dan wanita itu. Wanita yang disebut Pak Budi itu pasti masih muda dan cantik. Rian ingin menceraikanku, tapi dia takut miskin. Dalam perjanjian pranikah kami satu-satunya hal cerdas yang dipaksakan ayahku dulu tertulis bahwa jika bercerai karena perselingkuhan, pihak yang berselingkuh tidak akan mendapat sepeser pun harta gonogini. Tapi jika bercerai karena ketidakcocokan atau cacat fisik, mental pasangan, hakim mungkin akan lebih lunak dalam pembagian harta. Jadi, itulah rencananya. Dia ingin membuat wajahku hancur, rusak, mengerikan. Dengan begitu, aku akan depresi. Aku akan malu keluar rumah. Bisnisku mungkin akan hancur karena aku adalah wajah dari Nanda Beauty Spa. Dan saat aku terpuruk, dia akan mengajukan cerai dengan alasan sudah tidak sanggup merawat istri yang sakit mental atau semacamnya, sambil tetap menguasai aset-asetku. Atau mungkin, dia berharap aku yang minta cerai karena merasa tidak pantas lagi bersanding dengannya. Jahat. Sungguh jahat. Nanda? Suara Ibu Ratna membuyarkan lamunanku. Kamu dengar enggak sih Ibu ngomong? Maaf Bu. Kenapa? Bulan depan itu arisan keluarga besar diadakan di rumah ini. Ibu mau kita sewa catering yang mahal. Jangan masak sendiri, malu sama Tante Yuni yang suaminya pejabat itu. Anggarannya sekitar 10 juta cukuplah. Kamu siapin ya uangnya besok. 10 juta. Untuk pamer. Sementara suaminya baru saja menaruh racun di krim wajahku. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku menatap wajah-wajah di depanku satu persatu. Ibu mertua yang serakah, adik ipar yang pencuri, suami yang pembunuh berdarah dingin. Mereka pikir aku adalah domba yang bisa diperas sampai mati. Tapi mereka salah. Malam ini, domba itu telah mati. Yang tersisa adalah serigala yang sedang terluka dan siap menggigit balik. Bisa, Bu, jawabku tenang. Besok Nanda siapkan. Setelah makan malam, aku naik ke kamar lebih dulu. Jantungku berdebar kencang saat aku membuka pintu kamar. Aroma samar bahan kimia itu masih tercium oleh hidungku yang sensitif, meski mungkin orang lain tidak menyadarinya. Aku duduk di depan meja rias.
Lampu meja rias menyinari wajahku. Di cermin, aku melihat wanita yang lelah namun matanya menyala penuh amarah. Di depanku, berjejer rapi botol-botol perawatan kulit mahal. Dan di tengah-tengahnya, berdiri dengan angkuh Hukem Night Renewal berwarna biru tua dengan tutup emas itu. Itu adalah jebakan maut. Rian masuk ke kamar tak lama kemudian. Dia langsung merebahkan diri di kasur sambil memainkan ponselnya. "Kamu nggak pakai krim malam yang?" katanya biar awet muda. Tanya Rian tiba-tiba. Suaranya santai, tapi aku bisa menangkap nada mendesak di sana. Dia ingin melihatku memakainya. Dia ingin melihat kehancuranku dimulai malam ini. Aku mengambil toples krim itu. Kurasakan beratnya di tanganku. Dingin. "Iya nih mas. Tadi kena debu banyak banget," jawabku. Aku membuka tutup toples itu. Teksturnya terlihat normal. Warnanya putih bersih. Baunya pun tertutup oleh wangi bunga melati buatan pabrik yang kuat. Aku mencolek sedikit krim itu dengan ujung jari telunjukku. Dari pantulan cermin, aku bisa melihat Rian berhenti memainkan ponselnya. Dia melirikku. Matanya terpaku pada jariku. Ada kilatan antisipasi yang mengerikan di matanya. Dia menahan napas, menunggu momen ketika racun itu menyentuh kulit pipiku. Aku mengangkat jari telunjukku mendekati wajah. Semakin dekat. Rian sedikit mengangkat kepalanya dari bantal. Tidak sabar. "Aduh." Pekiku tiba-tiba. Rian terlonjak. "Kenapa? Kenapa?" "Sayang." "Enggak." Tiba-tiba perutku sakit banget. Kayaknya asam lambungku naik lagi gara-gara telat makan tadi siang. Aku memegang perutku, memasang ekspresi kesakitan yang meyakinkan. Aku buru-buru menutup kembali toples krim itu dan meletakkannya di meja. "Aku mau minum obat dulu. Terus tidur aja deh. Nggak kuat kalau harus skincarean lama-lama." Aku melihat kekecewaan yang sangat jelas di wajah Rian. Bahunya merosot, rencananya gagal malam ini. Yah, sayang banget. Padahal kalau dipakai rutin kan hasilnya bagus. Gumamnya, berusaha menyembunyikan kekesalan. "Ya sudah, minum obat sana." Aku beranjak ke dapur, mengambil obat maag, dan meminumnya. Tentu saja perutku tidak sakit, tapi hatiku yang sakit. Saat aku kembali ke kamar dan mematikan lampu, aku berbaring memunggungi Rian. Air mataku kembali menetes dalam diam. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan membiarkan setetes pun krim itu menyentuh kulitku. Tapi, aku juga tidak akan membuangnya. Krim itu adalah senjata. Dan senjata itu harus memakan korban. Jika bukan aku, maka harus ada orang lain yang menggantikanku menerima hadiah spesial dari Rian. Dan tiba-tiba, sebuah ide gila namun brilian muncul di kepalaku. Ide yang muncul karena teringat rengekan Sari tadi sore tentang tas branded dan keinginannya untuk tampil glowing dan mewah di depan teman-temannya. Sari, yang selalu iri dengan kulit mulusku. Sari, yang selalu mencuri pakai krim-krim mahalku kalau aku sedang tidak di rumah. Besok aku ada jadwal keluar kota selama 2 hari untuk mengecek suplai bahan lulur. Biasanya, saat aku pergi, kamarku adalah surga bagi Sari. Dalam kegelapan, aku tersenyum. Bukan senyum manis Nanda si pemilik spa, tapi senyum dingin seorang wanita yang sudah kehilangan belas kasihnya. "Mas Rian," bisikku dalam hati. "Kamu sudah menyiapkan lubang kubur untukku. Tapi sepertinya, kamu lupa kalau adikmu sendiri yang punya hobi menggali tanah di ladang orang. Besok permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Aku akan pastikan Hukem itu menjadi benda paling menggoda di meja riasku. Benda yang tidak akan bisa ditolak oleh tikus kecil yang serakah." Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terik, menembus tirai jendela kamar kami yang tebal. Namun, bagi saya, suasana di rumah ini terasa lebih dingin dari kamar mayat. Semalaman saya tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali saya menoleh ke samping dan melihat Rian tertidur pulas dengan dengkuran halusnya yang dulu saya anggap menenangkan perut saya mual.
Bagaimana bisa seorang manusia tidur senyenyak itu setelah merencanakan kehancuran istrinya sendiri? Saya bangun lebih awal dari biasanya. Pukul 5 pagi, saya sudah mandi dan berpakaian rapi. Hari ini saya harus berangkat ke Bandung untuk mengecek suplai bahan lulur dan rempah-rempah spa. Perjalanan dinas yang biasanya rutin dan membosankan, hari ini terasa seperti pelarian. Saya butuh menjauh dari rumah ini. Saya butuh menjauh dari Rian sebelum saya kehilangan kendali dan mencekik lehernya saat dia tidur. Saat saya turun ke dapur, Ibu Ratna sudah bangun. Beliau sedang duduk di meja makan sambil memijat-mijat kakinya dengan minyak urut. Aroma minyak gandapura memenuhi ruangan. "Pagi, Bu," sapa saya datar. Ibu Ratna menoleh. Wajahnya masam seperti biasa. "Nanda, kamu mau pergi jam berapa? Jangan lupa transfer uang untuk catering arisan itu. Ibu nggak mau nanti pas tamu datang. Makanannya belum siap cuma gara-gara kamu telat bayar." Bahkan belum ada kata selamat pagi atau pertanyaan apa kabar. Yang keluar dari mulutnya hanyalah uang, uang, dan uang. "Nanti Nanda transfer sebelum berangkat, Bu." "Tenang saja," jawab saya sambil menyeduh kopi. "Oh iya, sekalian tambahin 2 juta ya," kata Ibu Ratna enteng, seolah meminta 2.000 perak. "Ibu mau beli seragam baru buat arisan. Masa tuan rumah bajunya lusuh? Malu dong sama Bu Haji Komariah yang gelangnya sampai siku itu." Darah saya mendidih. 2 juta rupiah. Bagi Ibu Ratna, itu cuma selembar kain. Bagi terapis di spa saya, itu gaji sebulan penuh memijat punggung orang sampai pegal. "Bu, kan baju Ibu di lemari masih banyak yang bagus. Yang batik sutra bulan lalu dibeli juga baru dipakai sekali." Saya mencoba menolak halus. "Kamu ini." Ibu Ratna langsung melotot. Tangannya berhenti memijat kaki. Pelitnya minta ampun. "Kamu itu cari uang banyak buat siapa kalau bukan buat keluarga? Suamimu itu anak saya. Surga dia ada di telapak kaki saya. Kalau kamu pelit sama saya, sama saja kamu menutup pintu rezeki suamimu." Pantas saja Rian usahanya seret terus. Istrinya perhitungan begini. Selalu begitu. Senjata pamungkas para mertua toksik. Surga dan rezeki suami. Padahal Rian usahanya seret bukan karena saya pelit, tapi karena dia malas dan tidak punya bakat bisnis. Tapi tentu saja, di mata Ibu Ratna, anaknya adalah pangeran tanpa celah, dan sayalah penyihir jahat yang menghambat kesuksesannya. Saya menghela napas panjang, menelan kembali kemarahan yang sudah di ujung lidah. "Iya, Bu. Nanti Nanda transfer. Lebih baik mengalah sekarang. Saya harus fokus pada rencana besar. Uang 2 juta ini anggap saja uang duka cita di muka untuk apa yang akan menimpa keluarga ini nanti." Tak lama kemudian, Sari turun dari lantai atas dengan wajah bantal. Rambutnya acak-acakan, matanya masih bengkak. Dia memakai daster yang sudah agak robek di bagian ketiak. "Mbak Nanda," rengeknya sambil menguap lebar. "Ada sabun cuci muka yang baru nggak? Mukaku kusam banget nih. Mana lusa mau reuni? Kalau mukaku burik gini, bisa diketawain sama gengnya si Tita." Tita adalah musuh bebuyutan Sari sejak SMA. Sari selalu terobsesi ingin terlihat lebih kaya dan lebih cantik dari Tita. "Sabun muka Mbak habis." "Sar, beli saja di minimarket depan," jawabku sambil menyesap kopi. "Ih, sabun minimarket mah bikin kulit kering. Aku maunya yang kayak punya Mbak itu loh, yang botol kaca. Yang bikin glowing instan." Sari menarik kursi dan duduk di sebelahku, menyomot roti tawar tanpa permisi. "Minta dikit napas sih Mbak, pelit amat jadi orang kaya." Saya menatap adik ipar saya ini. Usianya sudah 25 tahun. Sarjana ekonomi lulusan kampus swasta mahal yang biayanya 100% saya tanggung. Tapi sampai sekarang, dia tidak mau bekerja. Alasannya klise. Belum ada panggilan yang cocok atau gajinya kekecilan. Nggak level. Kerjanya tiap hari cuma scroll media sosial, pamer foto liburan yang dibayari saya, dan gunjing orang. Tiba-tiba, Rian muncul di dapur.
Dia sudah wangi, memakai kemeja yang saya belikan saat ulang tahunnya bulan lalu. Dia melihat saya dengan tatapan menyelidik. Matanya langsung tertuju ke wajah saya. Dia mencari tanda-tanda. Tanda kemerahan, tanda iritasi, tanda bahwa racun itu sudah bekerja. Sayang, panggilnya lembut. Terlalu lembut sampai membuat bulu kuduk saya merinding. Gimana perutnya? Masih sakit? Semalam tidur nyenyak enggak? Masih agak primas. Semalam aku bolak-balik ke kamar mandi. Saya berbohong dengan lancar. Jadi belum sempat pakai skincare apa-apa. Takut mual kalau cium bau wangi-wangian. Saya melihat kekecewaan sesaat di mata Rian. Tapi dia menutupinya dengan cepat. Ya ampun, kasihan istriku. Ya sudah, kamu jangan capek-capek ya di Bandung. Nanti di sana istirahat saja di hotel. Biar anak buahmu yang kerja. Iya. Mas, saya bangkit dari kursi. Aku mau siap-siap packing dulu. Travel jemput jam 8. Saya naik kembali ke kamar. Ini saatnya. Detik-detik paling krusial dalam rencana saya. Di kamar, saya membuka koper. Memasukkan beberapa baju kerja dan pakaian tidur. Lalu saya duduk di depan meja rias. Saya mengambil Hukem Night Renewal berwarna biru tua dengan tutup emas itu. Toples yang di dalamnya tersimpan cairan neraka. Saya memegangnya lama. Hati saya bergemuruh. Ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap. Bagaimanapun juga, Sari adalah manusia. Jika dia memakai ini, wajahnya akan hancur. Sakitnya pasti luar biasa. Apakah saya sekejam itu? Apakah saya sama iblisnya dengan Rian? Tapi kemudian, bayangan Rian yang menyuntikkan racun itu kembali berputar di kepala saya. Kata-kata Ibu Ratna yang menghina saya pelit. Kelakuan Sari yang selalu mencuri dan tidak tahu terima kasih. Mereka tidak pernah kasihan pada saya. Mereka ingin menghancurkan saya pelan-pelan. Rian ingin wajah saya hancur agar bisa menceraikan saya dan menikah dengan selingkuhannya. Jika saya tidak melawan, sayalah yang akan mati konyol di sudut kamar ini, menangisi nasib sementara mereka tertawa di atas penderitaan saya. Tidak, ini bukan kejahatan. Ini pertahanan diri. Saya meletakkan toples itu tepat di tengah-tengah meja rias. Di posisi yang paling strategis. Di tempat yang paling mudah dilihat dan dijangkau. Di antara botol-botol serum dan toner. Toples itu terlihat sangat mewah, sangat menggoda. Mak Nanda, pintu kamar terbuka tiba-tiba tanpa ketukan. Sari masuk begitu saja. Kebiasaan buruknya yang tidak pernah berubah. Tidak punya sopan santun privasi. Saya pura-pura kaget dan buru-buru menyembunyikan toples itu sedikit ke belakang botol parfum. Seolah-olah saya tidak ingin dia melihatnya. Gerakan refleks yang sudah saya latih di depan cermin tadi. Sari melihat gerakan tangan saya. Matanya langsung menyipit, fokus pada toples biru emas itu. Umpan telah dilempar. Kenapa Sar? Masuk kamar orang kok enggak ketuk pintu dulu? Tegur saya dengan nada agak panik yang dibuat-buat. Sari tidak peduli dengan teguran saya. Dia berjalan mendekat, matanya tidak lepas dari meja rias. Mbak mau berangkat sekarang? Itu, krim baru ya, Mbak? Kok kemasannya beda? Kelihatannya mahal banget. Saya berdiri, seolah menghalangi pandangannya. Bukan urusan kamu. Kamu mau ngapain ke sini? Mau pinjam catokan rambut? Catokanku rusak kabelnya, jawab Sari asal, matanya masih melirik ke arah meja rias. Itu krim apaan sih Mbak? Merek luar negeri ya? Pasti yang viral di TikTok itu kan? Yang dipakai artis Korea? Saya menghela napas, lalu mengambil toples itu. Saya memegangnya erat-erat, seolah itu adalah berlian paling berharga. Dengar ya, Sari, ucap saya dengan nada serius dan tegas. Ini krim perawatan khusus. Harganya 5 juta satu toples kecil ini. Ini dosis tinggi dari dokter kulit di Singapura. Ini obat keras untuk peeling tingkat lanjut. Mata Sari membelalak. 5 juta. Gila. Pantas Mbak Nanda mulus banget.
Bagi dikit dong, Mbak. Dikit aja. Buat reuni besok biar glowing. Nggak boleh. Bentak saya. Sari. Mbak serius. Ini bukan krim sembarangan. Kulit kamu itu sensitif. Kalau kamu pakai ini tanpa resep dokter, kulitmu bisa mengelupas parah. Ini prosesnya panas. Jangan sekali-kali kamu sentuh ini. Mengerti? Saya menggunakan teknik psikologi terbalik. Semakin dilarang, semakin penasaran. Apalagi dengan embel-embel mahal, Singapura, dan glowing. Bagi orang seperti Sari yang gila hormat dan ingin instan, kata-kata saya tadi bukanlah peringatan, melainkan promosi penjualan yang sangat menggiurkan. Sari mengerucutkan bibirnya. Pelit. Bilang aja takut cepat habis. Alasan kulit sensitif lah, dokter lah. Orang kulit kita sama-sama kulit manusia kok. Terserah kamu mau bilang Mbak pelit. Pokoknya jangan disentuh. Awas kalau Mbak pulang isinya berkurang. Saya meletakkan kembali toples itu di meja. Lalu menutup koper. Mana catokannya? Ambil sendiri di laci bawah. Jangan diberantakin. Sari mengambil catokan dengan kasar. Lalu keluar kamar sambil menghentakkan kaki. Tapi sebelum pintu tertutup, saya melihatnya menoleh sekilas ke arah meja rias. Tatapan matanya lapar, seperti serigala melihat domba gemuk. Dia pasti akan mengambilnya. Saya yakin 100%. Sari itu tipe orang yang merasa dirinya berhak atas segalanya. Dia selalu berpikir, Mbak Nanda uangnya banyak, minta dikit nggak bakal miskin. Dia tidak akan percaya peringatan saya soal efek samping. Di otaknya cuma ada kata glowing dan pamer ke Tita. 10 menit kemudian, travel jemputan datang. Rian membantu mengangkat koper saya ke bagasi mobil. Dia memeluk saya sebentar. Hati-hati di jalan ya sayang. Kabari kalau sudah sampai, ucapnya. Iya, Mas. Jaga rumah ya, jawab saya. Saya masuk ke dalam mobil. Kaca jendela perlahan naik. Saya melihat Rian melambaikan tangan, lalu berbalik masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Dia pasti senang saya pergi. Dia pikir, dengan kepergian saya, dia bebas menelepon selingkuhannya tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Mobil melaju meninggalkan pekarangan rumah mewah yang saya beli dengan keringat darah saya. Rumah yang di dalamnya kini berisi 3 orang parasit dan 1 toples racun. Di dalam mobil yang dingin ber-AC, saya menyandarkan kepala, air mata kembali menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kepedihan karena harus menghancurkan keluarga saya sendiri demi bertahan hidup. Saya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke kamera tersembunyi di kamar saya. Kamera itu bentuknya seperti jam digital biasa di atas lemari. Rian tidak pernah tahu keberadaannya karena saya pasang diam-diam bulan lalu setelah uang tunai di dompet saya sering hilang. Di layar ponsel, terlihat kamar tidur saya yang kosong. Hukem biru emas itu berdiri tegak di meja rias, menunggu korbannya. Selamat menikmati hadiah dari kakak iparmu, Sari, bisik saya pelan, dan selamat menikmati kehancuranmu, Mas Rian. Perjalanan ke Bandung memakan waktu 3 jam. Sepanjang perjalanan, saya tidak bisa tidur. Mata saya terus memantau layar ponsel sesekali. Pukul 10.00 pagi, Rian terlihat masuk ke kamar. Dia duduk di tepi kasur, menelepon seseorang. Dari gerak bibir dan ekspresi wajahnya yang sumringah, saya tahu dia sedang menelepon perempuan itu. Iya, sayang. Si nenek lampir sudah pergi. Aman. Kamu mau tas Hermes? Nanti ya kalau rencana lancar. Dada saya sesak melihatnya. Dia memanggil saya nenek lampir. Padahal dulu saat dia merayu saya untuk melunasi utang judi bapaknya, dia memanggil saya bidadari penyelamat. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Rian kemudian berdiri, berjalan ke meja rias. Dia mengambil toples krim itu. Dia membukanya, memeriksa isinya. Dia tersenyum licik. Mungkin dia berpikir, bagus, Nanda belum membawanya. Malam ini pasti dia pakai.
Rian tidak tahu bahwa targetnya bukan saya lagi. Dia meletakkan kembali toples itu, lalu keluar kamar. Mungkin mau main PlayStation di ruang tengah atau pergi menemui pacarnya. Pukul 02.00 siang. Saat itu saya sudah sampai di hotel di Bandung. Saya sedang makan siang di kamar hotel ketika notifikasi deteksi gerakan di ponsel saya berbunyi. Ting. Saya membuka aplikasi. Jantung saya berdegup kencang. Pintu kamar terbuka pelan-pelan. Kepala Sari menyembul masuk. Dia menengok kanan kiri seperti maling profesional, memastikan Rian tidak ada di lantai atas. Rian sepertinya sedang tidur siang atau pergi keluar, karena rumah terlihat sepi. Sari masuk dengan langkah berjinjit. Dia langsung menuju sasaran utamanya, meja rias. Dia duduk di kursi rias saya. Dia mengambil toples biru emas itu. Wajahnya berbinar-binar. Saya bisa membayangkan apa yang dia katakan dalam hati. Dasar Mbak Nanda pelit. Bilang aja nggak mau bagi. Krim 5 juta coy. Kalau aku pakai ini besok pas reuni muka aku pasti kintlong ngalahin si Tita. Biarin aja dilarang. Emangnya dia tahu kalau aku pakai dikit? Sari membuka tutup toples. Dia mendekatkan hidungnya, mencium aromanya. Bau wangi melati buatan pabrik menutupi bau kimia asam yang tajam. Bagi orang awam seperti Sari yang tidak paham bahan kimia, dia tidak akan curiga. Dia mengambil kapas. Tidak, dia tidak pakai kapas. Dia mencolek langsung dengan jarinya. Banyak sekali, rakus sekali. Di layar ponsel, saya melihat Sari mulai mengoleskan krim itu ke pipi kirinya, lalu pipi kanannya, lalu dahinya. Dia meratakannya ke seluruh wajah dengan semangat. Dia mematut diri di cermin, tersenyum genit, berpose ala model iklan sabun muka. Mampus kamu, Sar. Desis saya tanpa sadar. Tangan saya mencengkeram erat sendok makan hingga buku-buku jari memutih. Sari terlihat menikmati sensasi dingin krim itu di wajahnya. Dia tidak tahu, itu bukan sensasi dingin cooling effect. Itu adalah awal dari reaksi kimia yang akan membakar jaringan kulitnya. Sari menutup kembali toples itu, meletakkannya agak miring. Dasar teledor lalu buru-buru keluar kamar. Dia berhasil mencuri kecantikan. Atau setidaknya, itu yang dia pikirkan. Dia tidak tahu bahwa yang dia curi adalah tiket menuju neraka dunia. Saya menutup aplikasi CCTV. Saya tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang tinggal menunggu waktu. Asam sulfat konsentrasi tinggi atau apapun cairan setan yang disuntikan Rian tidak akan bereaksi instan dalam hitungan detik. Dia butuh waktu untuk meresap ke pori-pori, bereaksi dengan lemak di bawah kulit, lalu mulai memakan daging. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin nanti malam, saat dia tidur bermimpi menjadi ratu pesta reuni. Saya menelpon manajer toko saya di Bandung. Halo, Pak Asep. Saya agak tidak enak badan. Rapatnya kita tunda besok pagi saja ya. Sore ini saya mau istirahat total di hotel. Saya butuh alibi. Saya harus terlihat sedang tidur dan tidak tahu apa-apa saat bom di Jakarta meledak. Matahari mulai terbenam di Bandung. Langit berubah menjadi oranye kemerahan, warna yang indah namun juga menyiratkan bahaya. Di Jakarta, di rumah mewah itu, Sari mungkin sedang sibuk memilih baju untuk reuni besok, sambil sesekali bercermin, mengagumi wajahnya yang dia pikir, sedang dalam proses menjadi glowing. Dia tidak sadar. Rasa gatal yang mungkin mulai dia rasakan sekarang bukanlah tanda krim sedang bekerja. Itu adalah tanda kulitnya sedang berteriak minta tolong. Malam itu, saya memesan layanan kamar. Saya makan dengan tenang, sangat tenang. Ketenangan sebelum badai besar menghantam. Pukul 11.00 malam. Ponsel saya berdering. Nama Mas Rian muncul di layar. Deringnya panjang dan mendesak. Sekali mati. Berdering lagi. Mati lagi. Berdering lagi. Saya membiarkannya berdering sampai 5 kali panggilan tak terjawab. Biarkan dia panik. Biarkan dia ketakutan. Pada dering ke-6,
Saya mengangkatnya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Halo, Mas. Kenapa nelpon malam-malam? Aku baru tidur. Suara Rian di seberang sana terdengar bergetar hebat. Bukan getaran marah, tapi getaran horor. Suara seseorang yang sedang melihat setan. Nanda. Nanda. Pulang, Nanda. Kamu harus pulang sekarang. Kenapa, Mas? Ada apa? Tanyaku pura-pura bingung. Sari. Wajah Sari. Wajah Sari meleleh. Nanda. Tolong. Jeritan Rian di telepon itu adalah musik paling merdu sekaligus paling mengerikan yang pernah saya dengar. Permainan telah mencapai puncaknya. Dan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Mas? Mas Rian? Halo? Panggilku berulang kali ke gagang telepon, berpura-pura panik. Di seberang sana, suara Rian terdengar kacau balau. Napasnya memburu, diselingi suara tangisan histeris Ibu Ratna di latar belakang. Suara yang biasanya penuh wibawa palsu itu kini lenyap, digantikan oleh cicitan tikus yang terpojok. Nanda, kamu taruh apa di meja rias? Sari. Wajah Sari hancur. Nanda. Kulitnya mengelupas, darah di mana-mana. Kamu harus pulang sekarang juga. Jerit Rian. Aku duduk tegak di tepi kasur hotel, mencengkeram ponsel erat-erat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Mas ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Bentakku balik, memasang nada istri yang bingung dan tersinggung. Di meja rias cuma ada skincare aku. Sari lancang masuk kamar kita lagi. Dia pakai barangku lagi. Kan sudah kubilang jangan disentuh. Itu obat keras dari dokter. Mas. Itu piling dosis tinggi. Obat keras apanya? Ini kayak air keras. Teriak Rian putus asa. Ya Tuhan. Mas. Aku sekarang di Bandung. Enggak mungkin aku pulang detik ini juga. Sudah tengah malam. Enggak ada travel. Bawa Sari ke rumah sakit sekarang. Cepat. Jangan banyak omong. Aku mematikan telepon sepihak. Di kamar hotel yang sunyi, aku berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota Bandung yang berkelap-kelip. Aku membayangkan apa yang terjadi di rumah sana. Aku bisa melihatnya dengan jelas di kepalaku, seolah-olah aku sedang menonton film horor secara langsung. Mari kita putar balik waktu sedikit. Ke beberapa jam yang lalu, saat malapetaka itu benar-benar terjadi. Pukul 19.00 WIB, di rumah. Sari sedang berada di puncak kebahagiaannya. Dia baru saja selesai mandi, mengenakan piyama satin milikku yang dia ambil diam-diam dari lemari. Dia duduk di depan cermin kamarnya sendiri, mematut diri. Di tangannya, hook yang biru emas itu sudah terbuka. Dia merasa menang. Dia merasa pintar karena berhasil mengambil sedikit krim mahal milik kakak iparnya yang pelit. Dasar Mbak Nanda, gumam Sari sambil mengoleskan krim itu tebal-tebal ke wajahnya. 5 juta cuma buat ginian doang. Lihat aja besok, pas reuni muka gue bakal paling kinclong. Si Tita bakal minder lihat gue. Sari meratakan krim itu ke seluruh permukaan wajahnya. Pipi, dahi, hidung, dagu. Dia bahkan mengoleskannya sampai ke leher, berharap lehernya juga ikut putih dan mulus. Awalnya, rasanya dingin. Sari tersenyum puas. Wah, dingin banget. Pasti ini efek coolingnya. Mahal emang beda, pikirnya. 5 menit berlalu. Rasa dingin itu mulai berubah. Ada sensasi menggelitik di kulitnya, seperti digigit semut api kecil-kecil. Sari mengernyit. Tapi dia menepis rasa curiga itu. Dia ingat kata-kata Nanda yang sebenarnya bohong. Ini prosesnya panas. Oh, ini lagi bereaksi. Obatnya lagi masuk ke pori-pori. Hibur Sari pada dirinya sendiri. Dia malah mengipas-ngipas wajahnya, berharap obatnya cepat meresap. 10 menit berlalu. Rasa gatal itu berubah menjadi rasa perih. Perih yang menyengat. Kulit wajahnya mulai terasa kaku dan tegang, seolah ditarik paksa. Sari mulai gelisah.
Dia bercermin. Wajahnya yang tadi putih kena krim, sekarang mulai memerah padam. Merah seperti udang rebus. Kok panas banget ya? Desisnya. Aduh, perih. Dia mencoba menahannya. Demi cantik, demi reuni, demi mengalahkan Tita. Tapi 5 menit kemudian, rasa perih itu berubah menjadi rasa terbakar. Rasanya seperti ada seseorang yang menempelkan setrika panas langsung ke kulit wajahnya. Panasnya menusuk sampai ke tulang. Aduh, sakit, panas. Sari mulai panik. Dia berlari ke kamar mandi, menyalakan keran wastafel, dan membasuh wajahnya dengan air. Tapi bukannya reda. Rasa sakit itu malah semakin menjadi-jadi. Air keras yang bereaksi dengan air biasa justru menimbulkan reaksi panas eksotermik. Wajahnya seperti mendidih. Ah, panas. Sari menjerit. Dia melihat ke cermin wastafel. Pemandangan di sana membuatnya menjerit lebih keras. Jeritan yang merobek kesunyian malam. Kulit wajahnya melepuh. Dagingnya terlihat merah membara. Di beberapa bagian, kulitnya mulai mengelupas, rontok bersama air yang dia basuhkan. Asam pekat itu telah memakan lapisan epidermis dan dermisnya dengan lahap. Ibu, maas Rian. Tolong. Mukaku terbakar. Di lantai bawah, Rian sedang menonton TV sambil tertawa-tawa menonton acara komedi. Dia baru saja selesai chatting dengan selingkuhannya, membayangkan betapa indahnya hidup setelah Nanda diceraikan nanti. Tiba-tiba, dia mendengar suara benda jatuh dan jeritan memilukan dari lantai atas. Ibu, sakit. Rian terlonjak kaget. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu suara Sari. Kenapa dia? Batin Rian. Pikiran pertamanya bukan tentang krim itu. Dia pikir Sari terpeleset atau melihat kecoa. Tapi kemudian, Ibu Ratna keluar dari kamarnya dengan wajah panik. Rian, itu suara adikmu. Kenapa dia menjerit begitu? Mereka berdua berlari menaiki tangga. Suara jeritan Sari semakin mengerikan, bercampur dengan isak tangis yang terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Sari, buka pintunya. Rian menggedor pintu kamar Sari. Pintu tidak dikunci. Rian mendobrak masuk. Dan saat itulah, dunia Rian runtuh. Sari sedang berguling-guling di lantai kamar mandi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Darah bercampur nanah dan sisa krim meleleh di sela-sela jarinya. Bau daging terbakar bercampur bau bahan kimia menyengat memenuhi ruangan sempit itu. Sari, jerit Ibu Ratna. Wanita tua itu langsung lemas dan nyaris pingsan melihat kondisi putrinya. Rian terpaku di ambang pintu. Matanya membelalak lebar, hampir keluar dari rongganya. Dia mengenali bau itu. Bau asam sulfat pekat. Bau cairan yang tadi sore dia suntikan ke dalam toples milik Nanda. Otaknya berputar cepat, menyusun kepingan puzzle yang mengerikan. Nanda pergi keluar kota. Nanda tidak membawa krim itu. Sari suka mencuri barang Nanda. Sari memakai krim itu. Tidak. Tidak mungkin. Gumam Rian, wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Kakinya gemetar hebat. Mas, tolong mas. Mukaku hancur. Panas. Sari merangkak mendekati Rian, tangannya menggapai-gapai kaki kakaknya. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Hidungnya melepuh. Kelopak matanya bengkak menutup, bibirnya bengkak dan berdarah. Rian mundur selangkah karena ngeri. Dia jijik. Dia takut. Tapi lebih dari itu, dia sadar bahwa dialah pelakunya. Dialah yang menaruh bom itu di sana. Bom yang seharusnya meledakkan wajah Nanda, kini meledak tepat di wajah adik kandungnya sendiri. Rian, cepat tolong adikmu. Jangan diam saja kayak patung. Bawa ke rumah sakit. Ibu Ratna memukul punggung Rian, menyadarkannya dari syok. Rian tersentak. Iya. Bu. Kepanikan melanda rumah mewah itu. Rian membopong Sari yang terus menjerit-jerit ke dalam mobil. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah karena mendengar keributan.
Ada apa, Pak Rian? Kebakaran? Tanya Pak RT yang kebetulan lewat ronda. Sari kecelakaan. Mukanya kena air panas. Rian berbohong asal-asalan sambil memasukkan adiknya ke jok belakang mobil. Dia tidak berani bilang kena krim wajah, karena itu akan terdengar sangat aneh. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Sari terus mengerang. Sakit, Mas. Peri. Aku nggak bisa lihat. Mataku Peri. Ibu Ratna duduk di belakang, memeluk kepala Sari sambil menangis meraung-raung. Ya Allah Gusti. Dosa apa anakku? Siapa yang tega melakukan ini? Pasti ini gara-gara krim setan punya istrimu itu. Awas saja si Nanda. Kalau anakku kenapa-napa, aku tuntut dia. Mendengar ibunya menyalahkan Nanda, Rian merasa lehernya dicekik. Dia ingin membela diri, tapi tidak bisa. Dia menyetir dengan tangan gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia menerobos lampu merah, menyalip kendaraan lain dengan gila. Sesampainya di UGD Rumah Sakit Umum Pusat, para perawat langsung sigap membawa Sari masuk. Bau bahan kimia yang menyengat dari wajah Sari membuat dokter jaga langsung waspada. Ini bukan air panas biasa, kata dokter muda itu tegas sambil memeriksa luka Sari. Ini luka bakar kimia. Chemical burn, grade 3. Parah sekali. Ini cairan asam kuat. Dokter itu menatap Rian dan Ibu Ratna dengan tatapan curiga. Kena apa pasien ini? Jujur, Pak, Bu. Kami butuh tahu zatnya untuk menetralisir dengan tepat. Rian tergagap. Saya nggak tahu dok. Dia pakai krim malam punya istri saya. Tiba-tiba jadi begitu. Krim malam? Dokter itu mengernyitkan dahi. Tidak ada kosmetik legal yang bisa bikin efek sedahsyat ini dalam waktu singkat. Ini murni zat korosif. Apa krimnya dicampur sesuatu? Pertanyaan itu menohok jantung Rian. Dia menunduk, menghindari tatapan mata dokter. Saya nggak tahu. Sementara dokter dan perawat sibuk membersihkan luka Sari, Rian mundur perlahan keluar ruangan. Dia menyandar ke tembok koridor rumah sakit yang dingin. Dia merosot ke lantai, mengacak-acak rambutnya frustrasi. Di kepalanya terbayang wajah hancur Sari. Itu adalah wajah yang dia siapkan untuk Nanda. Bodoh. Rutuknya sambil memukul kepalanya sendiri. Kenapa Sari harus pakai itu? Kenapa dia harus mencuri malam ini? Lalu, sebuah ketakutan baru muncul. Polisi. Kasus luka bakar kimia seperti ini pasti akan dilaporkan oleh pihak rumah sakit ke polisi. Itu prosedur standar. Jika polisi menyelidiki, mereka akan memeriksa krim itu. Mereka akan menemukan jejak suntikan. Mereka akan mencari sidik jari. Rian teringat toples itu. Toples itu masih ada di kamar Sari, atau mungkin jatuh di kamar mandi. Dia harus menghilangkannya. Dia harus membuang barang bukti itu sebelum polisi datang ke rumah. Rian bangkit berdiri. Dia melihat ibunya masih menangis histeris di depan pintu UGD. Bu, aku pulang sebentar. Ambil baju ganti sama kartu BPJS Sari, kata Rian cepat. Jangan lama-lama, adikmu lagi sekarat begini, bentak Ibu Ratna. Rian berlari menuju parkiran. Dia memacu mobilnya kembali ke rumah seperti orang kesetanan. Pikirannya kalut. Dia harus mengambil toples itu, mencucinya bersih atau membuangnya jauh-jauh ke sungai. Sesampainya di rumah, dia berlari naik ke lantai atas. Dia masuk ke kamar Sari. Bau amis darah dan bahan kimia masih tertinggal di sana. Dia mencari-cari toples itu. Di meja rias? Tidak ada. Di lantai? Tidak ada. Rian panik. Dia masuk ke kamar mandi. Di sana, di dekat lubang pembuangan air, tergeletak toples biru emas itu. Tutupnya terbuka. Isinya tumpah sebagian, bercampur dengan air dan potongan kulit yang mengelupas. Rian memungutnya dengan tangan gemetar. Dia ingin segera lari keluar dan membuangnya. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti.
Matanya tertuju pada sesuatu di sudut plafon kamar Sari. Sebuah benda kecil berkedip merah samar di kegelapan. Kamera CCTV. Rian ternganga. Sejak kapan ada CCTV di kamar Sari? Dia menoleh ke arah kamar tidurnya sendiri. Dia lari ke sana. Dia memeriksa sekeliling. Di atas lemari pakaian, tersembunyi di balik tumpukan kotak sepatu, ada satu lagi kamera kecil yang mengarah langsung ke meja rias. Kaki Rian lemas seketika. Dia jatuh terduduk di lantai. Nanda tahu. Tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Kenapa Nanda tiba-tiba sakit perut semalam? Kenapa Nanda melarang Sari dengan gaya yang justru bikin penasaran? Kenapa Nanda pergi keluar kota dan meninggalkan krim itu begitu saja? Nanda tahu semuanya. Dia melihat Rian menyuntikkan racun itu, dan dia diam saja. Dia membiarkan Sari mengambilnya. Iblis! Desis Rian. Air matanya menetes. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan. Istriku ternyata iblis. Dia menatap toples di tangannya. Toples ini bukan lagi sekadar barang bukti. Ini adalah vonis mati baginya. Nanda pasti punya rekaman saat dia menyuntikkan racun itu. Nanda punya rekaman saat Sari mengambilnya. Nanda punya alibi sempurna berada di luar kota. Ponsel Rian bergetar di saku. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup membuat Rian merasa nyawanya dicabut paksa. Gimana Mas hasil karya senimu? Cantikkan wajah adikmu sekarang? Jangan buang toplesnya ya. Polisi pasti butuh itu. Rian melempar ponselnya ke kasur seolah benda itu membakar tangannya. Dia meraung dalam kesunyian rumah mewah yang kini terasa seperti penjara. Dia terjebak. Dia benar-benar terjebak dalam lubang yang dia gali sendiri. Sementara itu, di Bandung, aku meletakkan ponselku kembali ke meja nakas. Aku baru saja mengirim pesan menggunakan nomor baru yang kubeli khusus untuk ini. Aku menarik selimut, memejamkan mata. Rasa kantuk akhirnya datang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, malam ini aku bisa tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Karena aku tahu, besok pagi saat matahari terbit, dunia mereka akan kiamat, sementara duniaku baru saja akan dimulai kembali. Pagi itu, perjalanan dari Bandung kembali ke Jakarta terasa sangat cepat. Di luar jendela mobil travel, pemandangan sawah dan pegunungan hijau berlarian mundur, seolah-olah mereka takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk di kursi belakang, mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi mataku bukan karena bengkak menangis, tapi untuk menyembunyikan tatapan dingin yang mungkin bisa membuat orang lain merinding. Ponselku terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rian, Ibu Ratna, dan bahkan beberapa kerabat yang mungkin sudah mendengar kabar kecelakaan Sari. Aku mengabaikan semuanya. Aku membiarkan mereka tenggelam dalam ketidaktahuan dan ketakutan sedikit lebih lama. Sesampainya di Jakarta, aku tidak pulang ke rumah. Aku langsung meminta sopir travel mengantarku ke rumah sakit pusat, tempat Sari dirawat. Langkah kakiku bergema di lorong rumah sakit yang bau obat-obatan. Di ujung lorong, di depan ruang ICU, aku melihat mereka. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Ibu Ratna duduk di lantai, bersandar ke dinding dengan rambut acak-acakan. Matanya bengkak, wajahnya tua 10 tahun hanya dalam semalam. Di sebelahnya, Rian duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Dia terlihat seperti orang gila. Mas Rian. Bu. Panggilku pelan, suaraku kubuat bergetar seolah-olah aku sedang menahan tangis. Rian mengangkat kepalanya. Saat mata kami bertemu, aku melihat teror murni di sana. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Dia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Dia tahu bahwa aku tahu. Dan dia tahu bahwa akulah yang memegang kendali atas nasibnya sekarang. Tapi reaksi Ibu Ratna berbeda. Begitu melihatku, tenaga tuanya seolah kembali. Dia bangkit berdiri, matanya menyala penuh kebencian.
Dasar pembunuh! Jerit Ibu Ratna. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panas. Perih. Tapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kepuasan batin melihat mereka hancur. Ibu! Apa-apaan ini? Aku memegang pipiku, memasang wajah kaget dan terzalimi. Beberapa perawat dan pengunjung rumah sakit menoleh ke arah kami. Bagus. Semakin banyak saksi, semakin bagus sandiwaraku. Jangan pura-pura bodoh kamu. Ibu Ratna menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja naruh racun di krim itu biar Sari celaka. Kamu iri sama Sari. Kamu dengki. Kamu mau bunuh anak saya. Aku mundur selangkah. Air mata buayaku mulai menetes. Demi Allah, Bu. Nanda nggak tahu apa-apa. Nanda kan sudah bilang ke Sari, jangan sentuh krim itu. Itu obat keras dari dokter. Dosis tinggi untuk pengelupasan kulit mati. Nanda sudah larang Sari berkali-kali. Aku menoleh ke arah Rian, menuntut pembelaan. Mas, kamu dengar sendiri kan kemarin sebelum aku berangkat? Aku sudah marahin Sari karena mau minta krim itu. Aku bilang jangan disentuh karena berbahaya. Kenapa Mas nggak jagain Sari? Kenapa Mas biarin dia masuk kamar kita dan ngambil barangku? Rian membeku. Dia terjebak. Dia ingat betul percakapan itu. Dia ingat aku melarang Sari. Jika dia membantah sekarang, dia akan terlihat bodoh. Tapi jika dia membenarkan, dia mengakui kelalaiannya. Aku. Rian tergagap. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Aku nggak tahu kalau dia nekat ngambil. Nanda, tuh kan Bu. Aku kembali menatap Ibu Ratna. Sari yang mencuri barang Nanda. Dia masuk kamar pribadi Nanda tanpa izin saat Nanda nggak ada. Sekarang dia kena akibatnya. Kenapa Nanda yang disalahkan? Harusnya ibu tanya sama anak ibu sendiri. Kenapa dia nggak bisa jaga tangan? Diam kamu. Ibu Ratna histeris. Dia hendak menyerangku lagi. Tapi ditahan oleh seorang perawat laki-laki yang datang melerai. Maaf, Bu. Tolong tenang. Ini rumah sakit. Jangan buat keributan. Tegur perawat itu tegas. Ibu Ratna merosot kembali ke lantai, menangis meraung-raung. Anakku, wajah anakku hancur. Ya Allah, Sari. Saat keributan mereda, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Dokter yang sama yang semalam menangani Sari. Wajahnya serius dan tegas. Di belakangnya, ada 2 orang polisi berseragam. Jantung Rian seakan berhenti berdetak melihat polisi itu. Keluarga Bu Sari, tanya dokter. Saya ibunya, Dok. Gimana anak saya? Mukanya bisa balik lagi kan, Dok? Tolong bilang bisa. Ibu Ratna menyerbu dokter itu. Dokter itu menghela napas berat, menggeleng pelan. Kami sudah melakukan debridement, pembersihan jaringan mati. Tapi, lukanya terlalu dalam, Bu. Cairan asam itu menembus sampai ke lapisan otot dan merusak saraf wajah. Mata kirinya juga terkena dampak serius. Kemungkinan besar akan buta permanen. Buta. Ibu Ratna pingsan seketika. Perawat-perawat segera membawanya ke ruang tindakan. Kini tinggal aku dan Rian yang berdiri berhadapan dengan dokter dan polisi. Pak, Bu. Salah satu polisi itu maju. Namanya tertera di dada. Aibtu Haryono. Tatapannya tajam penuh selidik. Berdasarkan laporan dokter, ini bukan kasus iritasi kosmetik biasa. Ini adalah kasus penyiraman air keras atau zat kimia berbahaya. Kami menemukan jejak asam sulfat pekat di kulit korban. Rian semakin menunduk. Tubuhnya gemetar hebat sampai lututnya beradu. Kami perlu tahu. Lanjut polisi itu, matanya menatap lurus ke arahku. Ibu pemilik krim tersebut? Benar, Pak. Saya Nanda, jawabku tenang, sopan, dan kooperatif. Itu krim malam saya. Tapi setahu saya, itu krim perawatan biasa dari klinik langganan saya. Saya sudah pakai seminggu ini baik-baik saja, Pak. Nggak ada masalah. Ini adalah poin kuncinya.
Aku berbohong soal sudah pakai seminggu. Padahal toples itu baru. Tapi kebohongan ini vital untuk memojokkan Rian. Ibu sudah pakai dan aman? Tanya polisi itu memastikan. Aman Pak. Malah kulit saya jadi bagus. Makanya adik ipar saya Sari kepengen banget nyoba. Dia sering diam-diam ambil kosmetik saya. Saya nggak nyangka kali ini efeknya begini. Aku menatap polisi itu dengan wajah bingung yang polos. Pak, kok bisa ada asam sulfat? Maksud Bapak? Ada orang yang sengaja naruh air keras di dalam krim saya? Polisi itu mengangguk. Dugaannya begitu, Bu. Kalau krim itu aslinya aman dipakai Ibu, berarti ada seseorang yang mencampurkan zat berbahaya ke dalamnya baru-baru ini. Pertanyaannya, siapa yang punya akses ke kamar Ibu? Henning. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku perlahan menoleh ke arah Rian. Polisi juga menoleh ke arah Rian. Rian merasa seolah-olah dia sedang ditelanjangi di depan umum. Mas. Panggilku pelan. Nadaku penuh keraguan yang dibuat-buat. Mas Rian. Kemarin seharian Mas di rumah kan? Ada orang asing masuk ke kamar kita nggak? Nggak ada. Cicit Rian. Suaranya hampir tak terdengar. Kalau nggak ada orang asing, terus siapa? Tanyaku lagi, kali ini sedikit menekan. Masa hantu? Polisi Haryono menatap Rian curiga. Gestur Rian sangat mencurigakan. Keringat bercucuran, mata tidak fokus, tangan gemetar. Bahasa tubuh seorang pelaku kriminal amatir yang ketahuan. Bapak Rian, panggil polisi itu. Bisa ikut kami ke kantor sebentar untuk dimintai keterangan? Kami juga perlu mengamankan barang bukti di rumah Bapak. Barang bukti. Rian membelalak. Toples itu. Dia lupa membuangnya. Atau dia sudah membuangnya. Pikirannya kacau. Semalam dia panik melihat CCTV dan langsung lari ke rumah sakit lagi karena Sari kritis. Toples itu mungkin masih di kamar mandi. Atau mungkin sudah diambil polisi olah TKP? Kami belum sempat pulang ke rumah sejak semalam. Pak. Jawab Rian gagap. Baik. Kalau begitu kita ke rumah Bapak sekarang. Saya butuh izin untuk memeriksa kamar korban dan kamar Bapak. Rian menatapku dengan tatapan memohon. Tolong jangan biarkan mereka memeriksa kamar. Matanya seolah berteriak begitu. Dia takut polisi menemukan suntikan, sarung tangan, atau botol asam sulfat yang mungkin dia sembunyikan dengan ceroboh di gudang atau tempat sampah. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Hanya Rian yang bisa melihatnya. Silakan Pak, kataku tegas. Saya juga mau tahu siapa orang jahat yang mau mencelakai saya. Bayangkan Pak, kalau kemarin Sari nggak ngambil krim itu, pasti muka saya yang hancur sekarang. Sasarannya sebenarnya saya kan? Kalimat itu menohok Rian tepat di ulu hati. Kami pun berangkat ke rumah. Aku semobil dengan polisi. Sementara Rian menyetir mobilnya sendiri di belakang, dikawal oleh satu motor polisi agar tidak kabur. Di dalam mobil polisi, aku terus memainkan peranku, menangis sesenggukan, bercerita betapa baiknya aku pada keluarga suami, betapa seringnya Sari mencuri barangku tapi aku diamkan. Polisi itu mendengarkan dengan simpati. Narasi istri teraniaya sedang kutulis dengan rapi di benak penegak hukum. Sesampainya di rumah, garis polisi kuning sudah terpasang di depan pintu. Ternyata tim identifikasi sudah datang lebih dulu atas laporan rumah sakit semalam. Kami masuk. Bau amis dan kimia masih tercium samar. Polisi membawa kami ke ruang tengah. Rian duduk di sofa seperti terdakwa yang menunggu vonis mati. Bu Nanda, kata seorang petugas forensik yang keluar dari kamar Sari sambil membawa kantong plastik bening. Di dalamnya, terlihat toples biru emas yang sudah pecah sebagian. Kami menemukan ini, dan kami juga menemukan ini di tempat sampah dapur. Petugas itu mengangkat kantong plastik lain. Isinya, sepasang sarung tangan karet bekas dan sebuah botol kaca coklat kecil tanpa label yang isinya tinggal setengah. Botol asam sulfat. Rian memejamkan matanya. Tamat riwayatnya. Dia lupa membuang botol itu jauh-jauh.
Dia hanya membuangnya ke tempat sampah dapur yang tertutup tumpukan kulit buah, berpikir tidak ada yang akan mengaduk sampah. Betapa bodoh dan cerobohnya dia. Ini botol apa, Mas? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Akting kagetku mencapai puncaknya. Ini bukan botol bumbu dapur. Kamu beli ini buat apa? Rian diam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Pak Rian? Suara Aibtu Haryono memberat. Bisa jelaskan kenapa botol zat kimia berbahaya ini ada di tempat sampah dapur Bapak? Sidik jari di botol ini akan kami periksa. Kalau cocok dengan sidik jari Bapak. Rian tiba-tiba merosot dari sofa, berlutut di lantai. Tangisnya pecah. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis keputusasaan. Aku nggak bermaksud nyakitin Sari, Pak. Sumpah. Aku nggak tahu Sari bakal pakai itu, teriak Rian histeris. Pengakuan. Secara tidak langsung. Dia baru saja mengaku. Jadi Bapak mengakui Bapak yang menaruh zat itu? Desak polisi. Kalau bukan buat saudari Sari. Berarti buat siapa? Buat istri Bapak? Rian mendongak, menatapku. Dia melihat wajahku yang tenang, dingin, tanpa ekspresi. Dia sadar, dia sudah masuk perangkap yang sempurna. Jika dia mengaku targetnya adalah aku, dia kena pasal percobaan pembunuhan berencana. Jika dia bilang itu kecelakaan, bukti-bukti terlalu kuat mengarah ke kesengajaan. Aku. Sebelum Rian sempat melanjutkan, aku mendekat padanya. Aku berjongkok di depannya, menatap matanya dalam-dalam. Aku memegang bahunya yang gemetar. Kenapa, Mas? Bisikku pelan, tapi cukup keras untuk didengar polisi. Kenapa kamu mau ngerusak wajahku? Apa karena selingkuhanmu itu? Siapa namanya? Bella. Yang kamu janjikan mau menceraikanku kalau aku sudah jadi cacat. Mata Rian membelalak. Kamu tahu dari mana? Aku berdiri tegak, lalu mengeluarkan ponselku. Pak polisi, kataku sambil menyerahkan ponselku ke Aibtu Haryono. Saya rasa Bapak perlu lihat ini. Saya pasang CCTV di kamar karena uang saya sering hilang. Saya nggak nyangka malah merekam. Setan. Polisi itu mengambil ponselku, memutar video yang sudah kusiapkan. Video Rian menyuntikkan racun. Video Rian tersenyum puas. Video Rian menelepon selingkuhannya. Rian melihat ponsel itu berpindah tangan. Dia tahu, itu adalah paku terakhir di peti matinya. Tidak. Nanda, jangan. Rian mencoba berdiri, mencoba merebut ponsel itu, tapi dengan sigap polisi kedua langsung meringkusnya, memiting tangannya ke belakang. Klek. Suara borgol besi terkunci di pergelangan tangan Rian. Suara yang paling indah di dunia. Bapak Rian, Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap istri Anda, dan kelalaian yang menyebabkan luka berat pada saudari Sari, ucap polisi itu tegas. Ampun Pak, saya hilaf. Nanda, tolong aku. Nanda, aku suamimu. Rian meronta-ronta saat diseret keluar rumah. Dia menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Aku hanya berdiri diam di tengah ruang tamu yang mewah itu. Aku menatapnya tanpa emosi. Kamu bukan suamiku lagi, Mas. Gumamku pelan saat punggungnya menghilang di balik pintu, didorong masuk ke mobil polisi. Kamu hanyalah sampah yang baru saja kubuang. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang melegakan. Tidak ada lagi parasit. Tidak ada lagi pencuri. Tidak ada lagi pembunuh. Tapi urusanku belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus kuberi pelajaran. Dan pelajaran untuk orang tua yang serakah, kadang lebih menyakitkan daripada penjara. Aku berjalan ke arah telepon rumah. Aku menekan nomor rumah sakit. Halo suster, saya mau bicara dengan Ibu Ratna. Bilang saja, menantunya yang pembunuh ini mau memberitahu siapa sebenarnya yang menghancurkan wajah anak kesayangannya. Aku tersenyum. Azab yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rumah sakit itu berbau antiseptik yang tajam.
namun bagiku, malam ini udaranya berbau kemenangan. Aku berjalan menyusuri lorong menuju ruang tunggu ICU dengan langkah pelan namun pasti. Di tanganku, aku menggenggam ponsel erat-erat. Di dalamnya tersimpan bom kedua yang siap meledakkan sisa-sisa kewarasan Ibu Ratna. Di depan pintu kaca ICU, Ibu Ratna duduk terkulai di kursi tunggu. Dia terlihat seperti onggokan daging tua yang tidak bernyawa. Matanya kosong, bengkak, dan merah. Dia baru saja siuman setelah pingsan tadi, dan kini dia harus menghadapi kenyataan bahwa anak perempuannya cacat seumur hidup, dan anak laki-lakinya baru saja digelandang polisi. Saat dia melihatku datang, api kebencian di matanya kembali menyala, meski kini redup dan lemah. "Mau apa lagi kamu kesini?" desisnya dengan suara serak. "Puas kamu? Puas melihat keluarga saya hancur? Suami di penjara. Adik ipar cacat. Dasar wanita pembawa sial." Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di kursi di sebelahnya, memberikan jarak 1 meter. Aku menatap lurus ke pintu ICU yang tertutup rapat. "Ibu tahu kenapa Rian ditangkap?" tanyaku pelan, tanpa menoleh padanya. "Karena kamu fitnah dia," sergah Ibu Ratna cepat. "Anakku Rian itu anak baik. Dia tidak mungkin menyakiti adiknya sendiri. Pasti kamu yang jebak dia. Kamu yang taruh racun itu, lalu kamu tuduh Rian." Aku tersenyum miris. Cinta seorang ibu memang buta, tapi cinta Ibu Ratna bukan hanya buta, tapi juga bodoh dan beracun. Dia membesarkan anak-anaknya menjadi monster, dan sekarang dia menolak melihat wujud asli mereka. "Ibu." Aku menoleh, menatap matanya dalam-dalam. "Ibu selalu bilang Rian itu anak berbakti. Sari itu anak manis. Ibu selalu bilang aku ini orang luar yang pelit. Sekarang, aku mau ibu lihat sesuatu. Lihat dengan mata kepala ibu sendiri. Siapa sebenarnya anak kebanggaan ibu itu?" Aku membuka galeri ponselku. Aku memutar video CCTV itu. Video yang merekam kejadian kemarin sore di kamar tidurku. Aku menyodorkan layar ponsel ke depan wajah Ibu Ratna. "Tonton. Bu. Jangan kedip." Di layar itu, terlihat jelas sosok Rian. Dia masuk ke kamar, memakai sarung tangan, menyuntikkan cairan kuning ke dalam toples krimku. Dia mengaduknya dengan tenang. Sangat tenang, seolah dia sedang membuat kopi pagi, bukan meracik senjata pembunuh. Lalu dia tersenyum. Senyum licik yang mengerikan. Mata Ibu Ratna membelalak. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya gemetar hebat saat dia mencoba memegang ponselku untuk melihat lebih jelas. Itu Rian. Gumamnya tak percaya. "Iya, itu Rian." Jawabku dingin. Dia menyuntikkan air keras. "Bu. Asam sulfat pekat. Ibu tahu untuk siapa racun itu? Untuk aku. Istrinya. Menantu yang selama ini membiayai hidup ibu." Air mata mulai mengalir deras di pipi keriput Ibu Ratna. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha menyangkal kenyataan yang terpampang jelas di depan matanya. Tidak mungkin. Dia mau wajahku hancur, Bu. Lanjutku tanpa ampun. Aku menusukkan pisau kebenaran itu lebih dalam. Dia mau aku cacat supaya dia bisa menceraikan aku dan menikah dengan selingkuhannya tanpa kehilangan harta gono gini. Dia mau membuang aku setelah memeras hartaku habis-habisan. Ibu Ratna terisak. "Rian." Tapi, suaraku meninggi sedikit, menekan setiap kata. Rencana Rian gagal. Gagal karena apa? Gagal karena ibu gagal mendidik Sari. Ibu Ratna menoleh padaku, tatapannya bingung dan kesakitan. Kalau saja Sari tidak punya kebiasaan mencuri. Aku tersenyum sinis. Kalau saja ibu mengajarkan Sari untuk tidak mengambil barang orang lain sembarangan. Kalau saja Sari tidak iri dengki dan serakah ingin memakai barang mahal milik kakak iparnya. Maka malam ini, Sari pasti sedang tidur nyenyak di kamarnya yang nyaman. Sari mengambil racun yang disiapkan Rian untukku. Sari mencuri kematianku, Bu. Jadi,
Aku berdiri, menatap Ibu Ratna dari atas ke bawah dengan tatapan menghakimi. Jangan salahkan aku. Salahkan anak laki-lakimu yang menjadi pembunuh, dan salahkan anak perempuanmu yang menjadi pencuri. Dan yang paling penting, salahkan dirimu sendiri. Ibu yang menciptakan dua monster itu. Gega! Ibu Ratna menjerit histeris. Dia memukul-mukul dadanya sendiri. Rasa bersalah, rasa malu, dan rasa sakit yang tak terbayangkan menghantamnya sekaligus. Dia menyadari bahwa dialah akar dari semua ini. Pemanjanya, keserakahannya, dan didikannya yang salah telah menjadi bumerang yang memenggal leher anak-anaknya sendiri. Perawat berlarian keluar dari pos jaga. Bu, ada apa? Tolong tenang. Aku mundur perlahan, membiarkan para perawat mengurus wanita tua yang sedang hancur lebur itu. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di hatiku. Dia pantas mendapatkannya. Saat itu, pintu ruang ICU terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah tegang. Keluarga pasien Sari? Pasien sudah siuman. Dia mengamuk. Ibu Ratna yang sedang menangis langsung terdiam. Dia mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Sari, anakku, boleh saya masuk, Sus? Tanyaku dengan wajah kakak ipar yang prihatin. Ibu mertua saya sepertinya tidak kuat. Biar saya saja yang menenangkan Sari. Perawat itu ragu sejenak, tapi melihat kondisi Ibu Ratna yang nyaris pingsan lagi, dia mengangguk. Silakan, Bu. Tapi tolong jangan buat pasien stres. Kondisi psikisnya sangat terguncang. Aku mengangguk. Aku melangkah masuk ke ruang ICU. Udara di dalam dingin menusuk tulang. Bunyi bip-bip monitor jantung terdengar berirama. Di atas ranjang pasien, terbaring sosok yang diperban hampir di seluruh kepalanya. Hanya bagian mulut dan satu mata kanan yang terbuka. Perban itu tebal, tapi masih terlihat rembesan cairan kuning dan darah menembus kain putih itu. Sari sedang meronta-ronta, tangannya diikat ke sisi ranjang agar dia tidak mencakar wajahnya sendiri. Sakit, panas. Ibu, tolong, rintihnya. Suaranya serak dan basah. Mungkin tenggorokannya juga iritasi karena menghirup uap asam. Aku berjalan mendekat ke sisi ranjang. Berdiri tepat di samping telinganya. Sari melihatku dengan satu matanya yang tersisa. Mata itu penuh ketakutan dan harapan. Mbak, Nanda. Panggilnya lemah. Mbak, tolong. Sakit. Mukaku mana? Cermin. Aku mau lihat cermin. Dia belum tahu seberapa parah kerusakannya. Dia masih berpikir ini hanya luka bakar biasa. Aku membungkuk, mendekatkan wajahku ke telinganya. Aku tidak memegang tangannya. Aku tidak mengelus kepalanya. Aku hanya berbisik, dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas. Sari, kamu ingatkan Mbak sudah melarangmu? Sari terisak. Maaf, Mbak. Aku cuma mau coba dikit. Aku janji ganti. Ganti? Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Kamu gak akan bisa ganti Sar. Wajahmu sudah habis. Dagingmu meleleh. Matamu buta satu. Hidungmu hilang. Mata Sari melebar. Napasnya mulai memburu cepat. Monitor jantung berbunyi lebih kencang. Bip 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 bip. Kamu tahu siapa yang melakukan ini? Bisikku lagi. Bukan Mbak, tapi Mas Rian. Mas Rian kakak kesayanganmu itu. Dia yang taruh air keras di krim itu. Dia mau bunuh Mbak. Tapi malah kamu yang kena. Hah. Sari mulai hyperventilating. Shock. Rasakan, Sar, desisku kejam. Rasakan sakitnya. Itu harga yang harus kamu bayar untuk setiap baju, setiap tas, setiap uang yang kamu curi dariku selama ini. Kamu mau glowing kan? Sekarang kamu glowing selamanya. Merah menyala. Mbak. Jahat. Mbak memang jahat sekarang. Karena kalian yang mengajari Mbak jadi jahat. Selamat menikmati wajah barumu, adik ipar. Aku menegakkan tubuhku kembali tepat saat perawat masuk untuk mengecek kondisi Sari yang drop. Sus,
Tolong. Pasien sesak napas. Seruku dengan nada panik palsu. Saya cuma tanya dia mau minum apa. Tiba-tiba dia begini. Perawat dan dokter segera mengerubungi ranjang Sari. Aku mundur perlahan. Keluar dari ruangan itu. Di balik pintu kaca, aku melihat Sari kejang-kejang karena serangan panik hebat. Aku berjalan keluar rumah sakit. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta. Langit berwarna ungu kemerahan. Udara pagi terasa segar. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Ada satu pesan masuk dari pengacara keluargaku. Bu Nanda, surat gugatan cerai dan pembekuan aset atas nama Bapak Rian sudah siap. Bukti CCTV sudah kami amankan untuk kepolisian. Posisi ibu sangat kuat. Aku membalas singkat. Lakukan segera. Usir mereka dari rumah saya hari ini juga. Aku menyetop taksi. Kemana, Bu? Tanya sopir taksi. Ke Nanda Beauty Spa. Jawabku mantap. Hari ini, spa akan tetap buka seperti biasa. Aku akan bekerja. Aku akan mencari uang. Aku akan menjadi janda kaya raya yang cantik dan bebas. Sementara Rian akan membusuk di penjara, dan Sari akan hidup dalam kegelapan di balik wajah monsternya, ditemani ibunya yang gila karena penyesalan. Kisah mereka sudah tamat. Kisahku baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, hidup terus berjalan. Roda nasib berputar dengan kejam bagi mereka yang ada di bawah, namun bersinar terang bagi mereka yang tahu cara bertahan. Aku duduk di kursi kerjaku yang nyaman di kantor spa pusat. Bisnisku semakin maju. Orang-orang bersimpati padaku. Kisah tragedi krim beracun sempat viral di media sosial lokal. Semua orang mengutuk Rian dan menyayangkan nasib Sari, sambil memuji ketabahan Nanda sang istri yang menjadi korban percobaan pembunuhan. Tidak ada yang tahu bahwa aku membiarkan Sari mengambil toples itu. Itu adalah rahasia yang akan kubawa sampai mati. Siang ini, aku menyempatkan diri membuka berita online. Ada headline kecil di kolom kriminal. Vonis dijatuhkan. Suami campur air keras ke kosmetik istri divonis 15 tahun penjara. Aku membacanya sekilas. Rian divonis 15 tahun. Di persidangan, dia mencoba mengatakan bahwa aku menjebaknya, bahwa aku tahu Sari akan mengambilnya. Tapi siapa yang percaya? Hakim melihatnya sebagai upaya putus asa seorang pembunuh untuk meringankan hukuman. Bukti CCTV terlalu kuat. Dia yang menaruh racun. Dia yang punya motif perselingkuhan. Lalu bagaimana dengan Sari dan Ibu Ratna? Mereka diusir dari rumahku sehari setelah kejadian. Tentu saja, rumah itu atas namaku. Mobil atas namaku. Mereka tidak punya hak apa-apa. Kabar terakhir yang kudengar dari tetangga lama, Ibu Ratna menjual rumah peninggalan suaminya di kampung untuk biaya pengobatan Sari. Uangnya habis dalam sebulan karena operasi plastik rekonstruksi wajah sangat mahal dan tidak ditanggung asuransi karena dianggap akibat tindakan kriminal, kelalaian sendiri. Sekarang, mereka tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit di pinggiran Jakarta. Ibu Ratna yang dulu sombong dan suka pamer, kini bekerja sebagai tukang cuci gosok keliling. Tangannya yang dulu penuh cincin emas, kini kasar dan pecah-pecah kena sabun colek. Dan Sari tidak pernah keluar rumah. Tetangga bilang, kalau malam sering terdengar suara tangisan dan teriakan dari dalam kontrakan itu, Sari selalu memakai cadar atau masker full muka bahkan di dalam rumah. Mata kirinya buta total. Hidungnya rata. Bibirnya tertarik ke atas, sehingga dia selalu terlihat menyeringai mengerikan. Tidak ada lagi reuni. Tidak ada lagi tas Gucci. Tidak ada lagi glowing. Suatu hari, saat aku sedang meninjau cabang baru, aku melihat sosok yang familiar di lampu merah. Seorang wanita tua, kurus kering, menjajakan tisu dan kerupuk pada pengendara mobil. Ibu Ratna. Dia mengetuk kaca mobil mewaku. Tisu, Bu? Kerupuknya, Bu? Kasihan, Bu, buat beli obat anak saya. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Hanya sedikit. Mata Ibu Ratna bertemu dengan mataku di balik kacamata hitam. Dia tertegun. Mulutnya gemetar. Dia mengenali mobil ini.
Dia mengenali parfum ini. Nanda, bisiknya lirih. Air mata menggenang di mata tuanya yang katarak. Nanda, tolong ibu. Sari sakit. Sari infeksi lagi. Aku menatapnya datar. Dulu, wanita ini yang memaksaku membiayai gaya hidupnya sambil menghinaku. Dulu, dia yang membela anaknya saat mencuri barangku. Aku mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Aku selipkan lewat celah jendela. Ambil ini, Bu. Anggap saja sedekah Jumat, kataku dingin. Nanda, maafkan ibu. Izinkan kami kembali. Rian di penjara. Kami tidak punya siapa-siapa. Ibu Ratna mencoba meraih tanganku. Aku menaikkan kaca jendela. Jalan, Pak. Perintahku pada sopir. Mobilku melaju perlahan, meninggalkan Ibu Ratna yang berdiri mematung di tengah debu jalanan, menggenggam uang 100.000 itu sambil menangis. Dia melihat mobil menantunya yang dulu dia sia-siakan menjauh, membawa kehidupan nyaman yang seharusnya bisa dia nikmati di hari tua, seandainya saja dia dan anak-anaknya tidak serakah. Di spion, aku melihatnya semakin mengecil dan akhirnya hilang. Aku bersandar di jok kulit yang empuk. Aku mengambil cermin kecil dari tasku, memoles sedikit lipstik merah di bibirku. Wajah di cermin itu tersenyum. Cantik. Mulus. Dan yang terpenting, menang. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Sari, bisikku pada bayanganku sendiri. Kamu ingin wajahku hancur. Sekarang kamu yang menanggungnya. Kamu ingin harta kakakmu. Sekarang kamu yang menanggung kemiskinannya. Tuhan itu maha adil, bukan? Mobilku berbelok di tikungan, menghilang di balik hiruk-pikuk kota Jakarta yang kejam namun adil bagi mereka yang berani bermain api.